Ketika wanita itu menatap ke bawah, sesuatu tiba-tiba muncul dari dalam sungai, yaitu sebuah gunung es. Namun, ada satu hal yang lebih mengejutkan, ada seorang pria yang telah diceritakan kepada kita sebelumnya di dalam gunung es tersebut. Singkat cerita, terlihat ada sekelompok peneliti yang tengah meminum kopi, sambil memperhatikan Cheo Kryugyong, dan berkata, pria itu pasti bukan berasal dari zaman ini. Kemudian, Jung Sang-yang, direktur dari riset rahasia intelijen DLS yang bekerja langsung di bawah presiden, mengungkapkan, pria itu pasti memiliki tubuh yang sempurna. Pada saat itu, mereka telah mengikat Cheo Kryugyong dengan erat. Asisten Sang-yang tidak yakin apakah mengikat Cheo Kryugyong seketat itu memang diperlukan. Dia khawatir jika Cheo Kryugyong bangun, Cheo Kryugyong tidak akan senang diperlakukan seperti itu. Mendengar itu, Sang-yang menjelaskan, tubuh Cheo Kryugyong berbeda jauh dari manusia modern. Bahkan, hampir tidak bisa dikategorikan sebagai spesies yang sama seperti mereka. Semua analisis sejauh ini selalu di luar dugaan, dan Sang-yang yakin akan ada lebih banyak kejutan. Jadi untuk berjaga-jaga, ia menjelaskan pada asistennya bahwa mengikat Cheo Kryugyong seketat ini perlu dilakukan. Si asisten menggaruk kepalanya, lalu mengungkapkan, apa yang ia maksud bukanlah hal itu. Ia kemudian menjelaskan, mereka seharusnya memperlakukan Cheo Kryugyong dengan hati-hati, karena bisa dibilang, Cheo Kryugyong adalah hadiah dari nenek moyang untuk generasi masa depan. Akan tetapi, Sang-yang hanya mengabaikan perkataannya, dan saat ia akan segera pergi ke tempat lain, ia mengungkapkan, entah itu hadiah atau bencana, mereka tidak akan tahu sampai Cheo Kryugyong mendapatkan kesadarannya. Tapi, ketika si asisten menoleh ke arah Sang-yang, Cheo Kryugyong seketika mendapatkan kesadaran dan langsung merobek semua ikatan dengan tubuhnya. Namun sayangnya, cerita tiba-tiba dialihkan di sebuah kota, di mana saat itu, di jalan raya, terlihat ada seorang pria sombong yang tengah mengendarai mobil sport bersama pacarnya. Pria itu menyetir dengan kecepatan yang cukup cepat, namun tiba-tiba, dia disalip oleh Cheo Kryugyong. Cheo Kryugyong berlari dengan kecepatan 80 km per jam, dan dengan mudah berhasil menandingi kecepatan mobil tersebut. Namun seketika saja, ia mengambil jalan milik mobil merah itu. Pria yang mengendarai mobil tersebut membanting setirnya, dan pada akhirnya, terjadi kecelakaan beruntun. Semua anak muda yang melihat itu langsung mengeluarkan kamera mereka untuk merekam kejadian luar biasa tersebut. Dari sudut pandang Cheo Kryugyong, dia kesulitan mempercayai apa yang dia lihat.